وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا محمد يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nasi hamana minal ilmi al-ulama wal-rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha ad-dina wal-bayyana wal-kafarata wat-tawhid wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan al-hadiruna rahimakumullah. Innallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maha sholat subuh yang berbahagia, marilah di dalam pertemuan yang masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan sehingga kita dapat dipertemukannya satu di antara yang lainnya. Ini adalah salah satu atribut simbol pembuktian bahwasanya kapan lagi kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala perilaku tindakan hal ihwal yang telah memfasilitasi kita, sehingga sekali lagi harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak jemaah salat subuh yang berbahagia, memang di dalam hal ini sembari kita sama-sama duduk bersimpuh di majelis taklim, ini adalah merupakan salah satu nikmat yang sayogianya kita lestarikan di dalam sisa usia ataupun umur kita, karena berangkat dari kalimat nikmat tersebut kita tidak tahu apakah nikmat ini berakhir dengan minggu ini untuk itu nikmat secara kafah, apakah nikmat ini berakhir di bulan depan ataupun tahun depan, wallahu a'lam. Namun kita senantiasa mengapresiasi nikmat Allah ini dengan sebuah rangkaian nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat celaka, sangat binasa kita difasilitasi oleh Allah nikmat tapi kita sia-siakan. Maka nikmat inilah yang akan menjadikan keistidrojan kepada kita. Artinya apa istidroj itu? Dimanjakan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya Dia tidak ingkar janji yang dikatakan Allah yuhibbul iman, tidak ingkar janji berdasarkan ingkar janji itu dia memegang dengan kalimat ittifaq ulama, ana azunnu amri, aku menurut prasangka kami. Oleh karena itu jemaah sholat subuh yang berbahagia, berangkat dari hal tersebut, marilah
dalam kajian majelis kita ini yang mungkin kami sekali sebulan dalam hal ini mengupas, menganalisa masalah ilmu tauhid, ya kan? Pernah dengar belum? Tauhid itu ditinjau dari ilmu bahasa, supaya kita tahu ya, berawal dari kata ahada, yuwahidu tauhidan. Ahada itu kalimatnya kalau dalnya disebutkan artinya ahad. Ahad itu bukan lain, ahad itu adalah keesaan Allah. Artinya jemaah sholat subuh yang berbahagia, mengapa kami ungkapkan di dalam hal ini ataupun mengambil judul ataupun metode yang dikatakan tauhid? Karena sesungguhnya tuntutan tauhid ini adalah dengan keesaan Allah. Artinya kita dapat berinteraksi, dapat bergerak, beraktivitas wujud tubuh kita. Itu salah satu pembuktian dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Jangan dalam artian di sini kita artikan dari berbagai sudut pandang lain. Bahkan di dalam kepribadatan kita menurut pemahaman segala dari bidang ilmu pun itu tetap tauhid itu di dalamnya. Kebayangkan di dalam kehidupan ini lalamu itu alami, mungkin di dalam arti di sini bukan memandang jenis laki-laki ataupun perempuan, muda atau tua, yang artinya tauhid tersebut senantiasa kami ada. Mengapa ini kami sampaikan kepada hal yang demikian? Karena pokok fungsional adalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajar itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu kalimat tauhid ini artinya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita berangkat kepada pelajaran ataupun tuntutan tauhid. So Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama melalui af'al. Pernah dengar? Kemudian melalui asma, melalui sifat dan zat. Kenapa ini dijadikan menjadi 4 hal? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu keesaannya di dalam amal. Amal itu jamak dari kalimat fi'lun. Fi'lun itu artinya perbuatan. Kamu yakinkah sampai detik ini betapa banyak perbuatan kita yang mungkin kita pilih dan kita pilih, kita analisa dan kita kaji? Perbuatan itu 2 sudut pandang. Yang pertama ada perbuatan baik dan ada yang perbuatan jahat. Tentunya dengan jalan tauhid ini kita bisa menentukan baik ini kan. Menurut sudut pandang tauhid kami tidak punya embel-embel pada hal lain ataupun tidak percaya. Kalaupun dalam arti kata baik itu dalam arti kata itu hak prerogatifnya Allah. Nah, menunjukkan pada kebaikan itu artinya itu kita sertai apa dengan niat. Niat ini memang benar kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasdiqun bil qalbi wal amalu bil arkan. Kamu yakinkan di dalam hati. Nah, kalimat tauhid ini artinya menanamkan basis di dalam hati itu. Kamu lakukan dengan anggota tubuh dan perbuatan. Nah, pengertian di sini menurut ditinjau dari ada syariat buat dalam khusus sunatu, lapas dan ucapan itu hukumnya sunat. Kenapa ini dikatakan sunat? Karena ini akan melengkapi
yang pasti ada itu, yang bahwasanya keson Allah Subhanahu wa taala itu dalam amal perbuatan kita. Jadi perbuatan kita ini jemaah sekalian, kita ini perbuatan dilakukan, digerakkan oleh Allah. Jangan kita tidak yakin di sini. Jangan kita tidak percaya. Inilah bahagian kita menempatkan keyakinan dan keimanan kita. Kadang cerita baik yakin, bercerita baik beriman, ya. Cuma tidak kita rawat, tidak kita pelihara di dalam semua aktivitas di sekujur tubuh kita ini dinyatakan oleh Allah. Maka itu kalau bahasa saksi itu dalam arti kata bibinya barang bukti yang kita kaji ini barang bukti yang ada pada kita, sehingga kita tidak dapat membeberkan, membicarakan, membuktikan. Jadi kembali kepada masalah, kepada amal tadi. Jadi kami ulangi jemaah sekalian, amal itu artinya mufrad dari kata fi'lun, perbuatan. Kita sama-sama meng-cross check keseharian. Perbuatan ini ada perbuatan lahiriah yang takluk dengan sifat basor, yang dapat kita pandang, yang dapat kita lihat, yang dapat kita jingok. Ada yang dikatakan perbuatan ini yang tidak dapat kita pandang, tidak dapat kita jingok, tapi kita tahu. Yang dapat kita pandang inilah yang dikatakan lahiriah. Lahiriah inilah yang dikatakan alaman ataupun ciri. Jadi bergerak sesuatu, beraktivitas sesuatu selain diri kita itu artinya digerakkan, diaktivitaskan oleh yang motor penggerak itu, yakni Allah. Aku ambil umpama sedikit. Di depan rumah kita ada satu pohon, entah embang, entah apa, entah apa, entah dior, terserah. Kira-kira tatkala dihembus oleh angin, bergerak daun embang ataupun daun rambut, gerak ya. Apa dia bentuk angin dan bentuk alamat kan? Nah artinya yang menggerakkan daun mendaunan itu, Bu, Pak, artinya angin. Ini misal ilmiah, tapi maha suci Allah bukan angin. Tidak. Nah inilah yang saya katakan af'al tadi. Kamu baca nyebut angin, apa bentuk angin? Oke, bentuk. Tapi rasanya ada kan? Ini yang saya katakan perbuatan yang sejalan dengan itu. Rasa enggak? Rasa. Apa bentuknya? Ini yang saya katakan af'al yang sesungguhnya, af'al rohaniah. Tapi itu bukan seperti itu, kita lebih halus lagi. Jadi perbuatan-perbuatan ini kita bayangkan, yang kami maksudkan dengan segala perbuatan yang ada pada diri kita, yang bergeraknya diri kita, yang beraktivitas panca indera kita, ini artinya ada yang menggerakkan. Kalau entah umpamanya saya ilmiahkan kepada sededaunan yang dihembus oleh angin. Jadi daun ini jangan memburu, kepala bulu nyampak, dan itu angin juga nyampak, apalagi dikencangkan oleh angin. Dasar. Nah secara rumusnya, menurut kitab ini dikatakan kaifiat cara menindaklanjutinya. Bermula kaifiat memandang perbuatan. Tadilah saya uraikan bahwasanya kaifiat memandang itu dua sudut pandang. Ada memandang melalui panca indera, ialah takluk dengan sifat basor,
Yang kedua memandang dengan kolbia, takluk dengan sifat ilmu. Sifat nasor tadi saya katakan, kamu mandang daun itu bisa bergerak bergoyang. Dengan pandangan ilmunya kamu yakini yang menggerakkan, yang menggoyangkan daun itu adalah angin. Kamu naikkan sekali lagi, mustahil ada angin, mustahil ada daun kalau tidak dengan adanya Allah. Kami ulangi sekali lagi, kaifiat cara metode ini untuk kami itu supaya pengembangan diri kita keseharian, jangan sampai kita dilanda oleh kemaksiatan terus menerus. Sebab maksiat batin ini lebih dasar dari maksiat zahir sebenarnya. Orang lain tidak tahu kita dewe. Kami ulangi sekali lagi, yang saya katakan kaifiat cara kita memandang perbuatan zahir. Perbuatan zahir itu sekali lagi tak banyak seperti daun-daunan yang dihembus oleh angin. Angin itu kamu tidak tahu bentuk rupanya, apa merah, apa kuning, apa tidak tahu kamu. Tapi kamu yakin bahwasanya yang menggerakkan dedaunan itulah angin. Maka kita naikkan pada diri kita, kenapa aku ini baca bergerak, kenapa aku ini baca ngomong, kenapa aku baca memandang, kenapa aku baca mendengar, kenapa aku baca berbicara, kenapa aku baca sholat, kenapa aku baca zikir. Pastinya tuh kan, ini terus, bukan sekedar di majelis, bukan sekedar kalau kita beribadat, menyembah secara ibadah ritual saja, itu terus. Ini pun tahu sebenarnya. Bukan kalau waktu kita belajar di sepanjang usia gitu, ada selalu kita ini beserta dan bersama Allah. Kalau tidak beserta bersama Allah, percayalah kamu, nggak tahu aku dia kejadian. Sehebat apapun ilmunya, dan ini pun difasilitasi kepada setiap makhluk manusia yang terkhususnya kita manusia, karena kita ini sudah menjadi penobatan Allah Subhanahu wa taala. Ma sohartu lisain ka sohartu bil insan. Ini kata Allah, aku tidak dapat menyatakan pada tiap-tiap sesuatu ataupun memikirkan sesuatu ataupun menganalisa sesuatu. Yang baca, memikirkan dan menganalisa sesuatu itu adalah manusia. Nah, tinggal gitu. Jadi kita menjadi pertanyaan, manusia ini mana? Kalau orang arif berbicara manusia itu sebenarnya cuma singkong. Kita ini mancingnya banyak-banyak. Mana tindakan atau penuraian orang arif manusia itu masih kok? Manusia itu gede itu. Berapa ikut itu? Berapa ikut hidup? Berapa macam, berapa jenis hidup? Jadi maksud kami kepada yang dikatakan pemahaman secara permukaan menjadi itu cuma satu. Ini kesoalan tadi kan, artinya akal Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia menciptakan hidup. Kala itu konon kabar ceritanya ada secara usul yang susah sang hidup ini. Mana orang jatuh ke hidup? Maka menciptakan Nabi Adam. Tidak serta-merta Nabi Adam pada waktu itu 40 tahun tergeletak, belum tadi hidup. Segala panca indera siap, belum tadi hidup. Mata lagi siap, telinga lagi siap, mulut lagi siap, tangan lagi siap, cuma belum kati hidup, belum kati Allah, belum Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun. Nah, setelah 40 tahun kabar ceritanya itu ditiupkan.
Itu kalau kita tidak tahu dan tertanam dan itu pokoknya di mana bermanfaat aku dan kira-kira kita baca semuanya, kita baca ngaji, kita baca pelajaran, artinya dengan hidupnya. Oh, ini yang saya katakan perbuatan Allah. Sehingga kita ni apa? Baca berbuat kan? Makanya kita kembalikan kepada fungsional. Perbuatan ini Bapak Ibu sekalian menurut keterangan di dalam kitab Darun Nafis ini yang dikatakan tadi adalah itu tersambung dengan gerak. Kamu pegawai, kamu jalan, kamu beraktivitas, kamu segala perbuatan. Gerak itu kamu perhatikan. Di dalam perbuatan ini itu gerak kalau gitu. Perbuatan jasmani, perbuatan lahiriah ini kan gerak kasar ya. Nah gerak halus inilah yang dikatakan amal tadi supaya kita kan cepat ketemu. Nah, gerak halus inilah yang kita katakan niat inilah yang saya katakan hidup. Kalau mati banyak niat kan? Susah kalau mati niat. Nah kalau enggak itu, itulah kita akan menghidupkan dalam arti kata semangat, semboyan, niat. Dan kita sambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar niat wa makan tempatnya di dalam hati. Tapi reaksi tindakan, kelakuan dan perbuatan itu berkeluar kepada panca indera. Makanya niat yang baik itu artinya diwujudkan dengan perbuatan baik. Niat yang jalan itu sudah dicontoh itu. Maka niat ini disertakan. Jangan niat kayak itu niat ke masjid. Ada dulu yang bahasa itu apa? Kalau niat ke masjid itu udah menghilangkan jangan malaikat. Berniat kalau aja gitu aja. Itu tidak tepat kata Rasulullah SAW. Kamu sebut dengan lidah, kamu langsungkan dengan anggota. Bahkan sampai memberikan satu argumen, kamu berniat jahat, kamu berniat belum kamu lakukan tidak dicatat. Memang niat ini adalah sifat suri pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya katakan berat. Masuk itu saya itu kerendah hati. Nah, masuk dasarnya kerendah hati itu masing-masing. Tapi kalau kita bantah kerendah hati, ini gaya yang pertama. Jadi kaifiat melakukan perbuatan daripada Allah tadi sudah saya misalkan, artinya di dalam kitab kita sebutkan dengan hati. Arti sebut ini usahada, arti usahada itu kesaksian di dalam hati kita masing-masing. Ini hati ini yang kita pelihara, hati yang hidup ini hati yang hidup ini selalu dia tadi tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup tidak bernama. Maka hati yang hidup kita tanya sampai sekarang hidup dan hati kita. Makanya Nabi Allah Adam alaihissalam 40 tahun tadi tatkala ditiupkan seperti itu kan sejarah dalam kisah sulam ini iku kali bersih. Kalau bahasa itu bersih, kita percaya kalau kapan kamu kena aku bahasa itu bilang kapan kamu bersih dalam mana bahasa. Nah bersin yang pertama ini dalam arti kata dia tadi menggerakkan masuklah kepada diri dia bersin yang kedua bergerak panca indera, bersin yang kedua menyaksikan alam. Contoh maka itu Rasulullah SAW selalu
menggedor dan mengingatkan kepada kita apa katanya, la nataharruka sarmutan tidak dapat bergerak, tidak dapat berbuat, tidak dapat beraktivitas satu zurabun kalau bukan tidak izin Allah. Nah artinya izin Allah kepada kita, kepada Nabi Adam tadi telah diberikannya hidup ataupun ruh. Pertanyaannya kepada kita sebagai cucu ataupun cicit, bahkan apa istilahnya daripada Nabi Adam, sudah fasilitasinya begitu. Kenapa kita tadi minta? Cuma terjadi kalau orang minta itu sengaja, sehat hidup, sakit masih ada hidup. Cuma yang tadi hidup mati pula. Nah artinya dengan hidup ini menjadi jembatan kita bahwasanya ini satu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kita, sehingga kita tadi hidup tadi senantiasa selalu kalau bahasa istilah tadi dia tadi sampai merasakan kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan difasilitasi hidup ini kita banyak ragam, banyak model, banyak cara. Kadang sampai saya ngedasar kita selaku sampai sempat ngomong al kesarung kira-kira itu al kesarung itu salah ya. Bukan beda. Makin atau kalau kesarung itu na'udzubillah misalnya. Karena kita apa? Kita bilang bahwasanya hidup kita ini dihidupkan oleh Allah. Kita ini tidak pernah kita baca ini bahwasanya kehidupan Allah, fitrah Allah telah sediakan segala fasilitas. Tapi oleh karena kita tadi digiring, dikejar, dipepet oleh segala keinginan yang keberiawan dalam dunia ini, sehingga kita tadi tidak membaca inilah yang menjadi ataupun kira itu kita terinjak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan perbuatan ini, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ambilkan salah satu misal. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma romaita iz romaita walakin Allah roma. Ini keterangan menginstruksikan kata Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya yang melempar itu bukan tanganmu. Artinya kekuatanku betul, tenagaku, hidup aku. Kalau mati tangan baca berbuat, walaupun badan besar, sakit tangan itu kita melempar baca. Artinya yang kekuatanku, yang power tenaga itu adalah Allah. Walaupun tangan kita besar, ini ngajinya maksudnya yang kita kaji keluar, kita kaji dengan kita ini. Sebab yang mikir ke diri kita, siapa lagi kalau kita lagi kesini baik kita menjadi mikir kanan jujur. Kalau datang sana lagi kembali kalau kejadian dulunya. Bertanggung jawabannya siapa? Kita. Kamu nak percaya temui lah, kamu nak percaya dulu lah kan. Inilah kadang-kadang kita lemah cerita kita katanya bahasa kita yang lain keluar saya belajar dalam manusia kita kebutuhan punya kalau kebutuhan cuma tak menjadi idola. Itu sebenarnya keyakinan ini yang modal dasar, yang fondasi yang amat betul kepada Allah. Siapa lagi dengan kita berdoa Allah. Sementara kita semasa hidup ini tidak kita ketahui fasilitas asal yang diri kita hak miliknya Allah. Puji kita nyembah Allah, puji kita ingat Allah. Tapi kadang-kadang konek dengan perbuatan itu sebenarnya. Nah oleh karena itu hadis atau firman Allah tadi mengatakan wa ma romaita, dan apa-apa barang romaita yang kamu lakukan, bahasa di sini melebar kami sini. Dan apa-apa yang kamu lakukan itu sesungguhnya kamu tidak bisa berbuat dan bisa berlaku. Yang memperbuat dan melakukan kamu itu adalah aku.
Wajar Allah berfirman mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu Allah khalaqakum menjadikan kamu wa ma ta'malun dan segala perbuatan kamu. Nah kita dulu perbuatannya baik yang jadi kita dulu baik. Jadi perbuatan ini yang kita gawe kita jadi ke kita dari bahwasanya kita ini dijadikan oleh Allah. Nah, kalau dijadikan terkira kalimat di berawalan di, kalau nak kata di itu tak kata itu ini. Kalau dijadikan sadar dewe lah kalau kita dijadikan. Apa kita menyupir Tuhan? Kita berhitungkan dengan Tuhan. Malu kan? Sementara kalau berbahasa istilah kalau dia negara berubah. Tidak ada itu. Kenal mendalam Tuhan. Tuhan murah rezeki yang jauh barat yang di ujung turun ke yang di bawah itu, maka lebih berbahan itu yang senangnya. Apa punya Tuhan ketahui, apa punya itu Tuhan. Batal kalau yang dikatakan Allah asami wasi wa kumah dengan batal mengatakan oleh tingkalan. Masuk sembuh yang berbahagia. Ini salah satu keterangan. Maka hendaklah senantiasa engkau memandang kepada hal yang demikian itu apa yang kami membicarakan dengan tahqiq. Apa arti tahqiq? Tahqiq dengan keyakinan. Tidak berubah, tidak goyah oleh sesuatu apapun yang akan menunjukkan perjalanan sisa kehidupan. Nah inilah konsekuensinya kandungan itu bukanlah hidup. Inilah amal Allah. Dengan amal Allah hidup ini kamu percaya udah mantu baca ilmu. Kalau Allah hidup tak kasih mantu kamu baca ilmu tak baca. Amal Allah hidup tak kasih baca dan ngomong tak baca. Maksud apa? Ini kadang ngomong baik baca. Ini hidup di Allah tak itu tahu. Nah inilah yang sebenarnya saya katakan membuat maksiat tadi. Baguslah ini. Baca bagi malam itu aku banyak yang cuma juga tahu bahwasanya dalam baca mengeluarkan makhluknya baca memasuki proses hikmah dan sebagainya adalah kira-kira menjebak gitu. Ini ilmu mendasar sebenarnya nilai kata Yesus bukan adalah soal baca ibadah memang tidak untuk kebutuhan di dunia untuk serang itu jangka panjang sekalian. Itu di dalam spontan yang kami ini membuat kita benar pada saat ini hidup itu ini atau Allah berbuat Allah sehingga kita baca berbulan, baca beriroda, baca berkabang, baca bersama, baca masuk, baca beriroda itu sebenarnya. Dan kalau hidup ini tidak ganti Allah pilih Allah kehadiran itu tidak ganti langsung kita baru barang sekarang bisa kami dan gedek banyak terlalu banyak dan betul atau beneran mati kilo-kilo kamu mana pelamu maknya terserah nah itu kalau kena maknya
cara kita nak berpikir. Tidak mudah ini. Ini lebih aja. Artinya yang hidup itu bukan mayat itu yang atas kita. Bukan mayat bebek itu yang atas. Cuma salat subuh yang berbahagia. Itu cara kaitannya. Manakala kita senantiasa memandang yang demikian itu dengan takin, memandang membela tetap silisa dan sebagainya. Dan yakin Allah itu senantiasa memfasilitasi itu. Nah inilah yang diperhatikan nikmat yang tidak dapat habis-habis supaya kita ketahui. Jadi kapan mana? Maksud kami kapan kamu makan langsung terengen itu kena kami itu ya. Guna murai ini itu gunanya. Jadi matang dan tidak ada matang masuk itu matang yang maksiat. Kamu jadi maksiat. Kamu lupa pada yang matangnya. Itulah sebenarnya. Kemudian kamu dengar menjadikan karena yang dengar kamu itu adalah Allah. Kamu ngomong artinya ingat karena yang ngomong kamu itu adalah Allah. Nah artinya bergeraknya sedaunan tadi ngomong dia. Misalnya kan punya kesempatan itu diberikan ataupun aku berkembangan tapi tidak baca sejauh hakiki cuma supaya karena kita telah punya akal pikiran jalan kenalan bukan semakin kita mengakal pikiran kepada dunia tapi yang sangat penting. Bapak jemaah sholat subuh yang berbahagia artinya pengamalan penghayatan ini memang penting. Di dalam kawin penghayatan dulu baru baca menentukan pengamalan. Kita selama ini pengamalan dulu penghayatan nol. Terus ramai. Pengamalan dulu. Memang cara terobosan itu dengan ada pengamalan timbullah kita tadi semacam semangat. Apa sih tujuan amal? Ini pertanyaan. Kenapa kita baca beramal? Untuk apa kita beramal? Sementara Allah ada bentuk amal yang perlu itu bagi Allah diketahui siapa yang punya amal. Bukan kita yang punya amal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salah satu argumen wa'mal ala makanatikum inni alim. Beramallah kamu, berbuatlah kamu dimanapun posisi kamu, tempat kamu, keadaan kamu sesungguhnya yang belum berbuat. Tidak cuma tapi sekarang buktinya. Kenapa dia ngomong? Aku udah baca beramal, aku udah baca ngomong. Atau sedang aku lah. Aku udah cari mau, aku udah baca kalau tapi kenyataannya baca. Nah siapa yang punya ini lah? Kamu tuh main gitu. Tapi beda. Dan untuk melepas memahami yang berat. Tapi kalau Allah tidak berat, berat nafsu. Ini masalah subuh yang berbahagia. Jadi kita sebutkan pandang keadaan segala perkara, segala perbuatan ini terbit daripada Allah itu sendiri. Ini segala daripada Allah. Ayat ini tidak tahu pokoknya, apalagi buat nonyo, malu di mana tempatnya, tidak tahu tidak apa. Saya udah pikir ini jadi ilmu dasar bukan opini itu seramai bukan opini ilmu dasar cuma kadang kita dengan dasar ilmu dasar itu lagi kadang sana itu kalau tidak akan di dasar bagian akan dibaca ada kambuan potongan bagian. Setelah kamu jadikan setelan pakaian, baju, jilbab dan segala macam ada dasarnya di situ aduh. Pertama, kalau dasarnya dah ada mana model dah baca. Tidak dasar.
sebagian mengatakan dikatakan kembali kepada asal dengan sifat Allah yang ada pada kita. Lalu sifat Allah begitu dan kita lurusnya itu dengan Allah masuk akal kan? Lurus dulu sifat Allah, dimaksud sifat Allah itu dinyatakan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifatnya sendiri benar, kan? Sudah sini kamu amanah, sudah amanah kamu tablet, yang keempat patona, karena begitu punya itu. Nah amanah Allah yang ada di kita ini, kamu benar tidak? Kalau benar amanah Allah yang di atau pada kita insya Allah kapan keluarga benar dulu. Kenapa salah kita lupa dengan amanat Allah? Kalau kita baca lagi itu ini, kenapa kau baca aku sekolah? Nah itu makanya banyak habis kelelahan pengkaret pun sama. Amanat Allah yang sempurna kita tadi sadarkan bahwa hidup kita dibaca Al-Quran itu secara fakta sebelum kita tadi sadar terus berat bahwa hidup berat Pak bahwa hidup berat hati beratnya tidak masuk dompet tidak juga itu masuk dompet masuk gocengan hidup tak pernah gawa tak kata hidup ke dompet ke dompet bilang dompet lagi tidak tahu lagi yang itu dulu saya cuma kita tak sadar lagi timpa atau semacam yang mencelakai fisik jasad kita baru tahu bahwa sakit. Tunjukkan, sadarlah kita. Inilah yang saya katakan alamat Allah. Aduh sakit. Tak menunjukkan hidup itu nah, kan hidup tak dekati aduh sakit. Bakar apa? Aduh tak pada saat itu. Aduh susah. Namun secara hakiki maka saya akan berpesan yakinlah, tahkimlah. Artinya hidup segala sesuatu. Ini apa saya? Tidak bisa cara paham. Paham ini. Percaya tapi setelah itu aktif atau sekedar lampu bayangkan sebanyak magic alat sarana dan kenapa terus PLN cuma tak ganti lagi PLN di sini. Ada yang PLN lagi di gunting itu namanya. Nah ini tidak terasa ya maksud hidup dari kan, sehingga leha-leha kan. Sekarang kenal kita pakai. Jangan menyadarkan diri itu. Membaca yang dikatakan segala ini hanya milik Allah. Secara jadi bersyukur menyerahkan Allah bukan bersyukur dalam arti kata cuma sadar saya sakit pun bersyukur karena masih hidup. Gila tadi orang sakit masih bersyukur tak pernah tahu masih atau hidup kita bersyukur masih baca tadi nama Tuhan punya masih hidup itu bersyukur yang sebenarnya bukan bersyukur nominal, bukan bersyukur dalam arti kapasitas artinya bersyukur secara
kemaknaan menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buntu begitu. Ngerti di dalam hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertemuan pada subuh kali ini membahas masalah apa? Itu adalah amal Allah dan sesungguhnya kita dapat baca berdua. Buktinya kita tentukan sifat Allah dengan Allah yang baca berdua. Alamat hidupnya adalah panca indera Allah. Segala makhluk manusia pasti akan memakai hal tersebut. Apabila kita tidak ketahui, tidak kita rawat, itulah yang saya katakan kalimat istidraj. Kamu menyerahlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Jika kamu tak menyerah, azab sangatlah. Lalu azab itu besar seperti paginya habis diumek bulan tahun habis kamu sampai kamu susah terus. Kenapa susah? Karena kita tidak tahu iman Allah yang sesungguhnya. Maka baca bola, baca ini, baca pulang, cukup. Malah sholat subuh yang berbanyak yang kami uraikan ini tolong dipikirkan. Ada cukup kayak ini baik. Enggak kita sambil berpikir, enggak masuk dalam. Maka kita tutup segala kewas-wasan yang selama 40 tahun Anda baru bertiup di wajah Allah Subhanahu dan banyak orang 40 tahun belum 40 tahun sudah menerima pendidikan karena 40 tahun sudah tertekan reju-reju. Bapak Ibu hadirin masa sudah berbahagia. Saja pertemuan itu pada suatu kali ini insyaallah pada sini insyaallah dan selamat ditemukan pada kesempatan yang lain. Walaupun ada yang merasa kurang segar, jangan ragu. Untuk saya juga bukan Allah sama cara dengan manusia. Ya Rabbal Alamin.